Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut jurnal monolog. Bagaimanakah Anda nanti akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang Anda dapatkan di program guru penggerak ini di sekolah maupun di lingkungan asal Anda? Mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang diperoleh melalui PGP di sekolah maupun di lingkungan asal merupakan salah satu visi dan peran sebagai CGP. CGP dapat melakukannya dengan strategi mentransfer pengetahuan atau transfer knowledge melalui beberapa langkah, yaitu 1. Memetakan pengetahuan terlebih dahulu, seberapa banyak pengetahuan rekan kerja di sekolah mengenai PGP. Kedua, menyediakan tempat untuk memberikan kesempatan berbicara dalam suasana formal maupun informal. Ketiga, merancang ruang kerja yang dapat memberikan kontribusi untuk saling bertukar pendapat. Keempat, memiliki bahasa umum dalam berkomunikasi dengan rekan kerja. Kelima, membangun budaya berbagi pengetahuan yang dimiliki. Hal ini merupakan tantangan mengingat sifat dasar dari saling berbagi adalah sukarela. Berikutnya yang terakhir, menyatukan pendapat secara bersama-sama menyelesaikan suatu permasalahan. Hal ini dibutuhkan karena pembelajaran dan solusi inovatif kerap terjadi saat seseorang dikondisikan untuk meluaskan pemikiran mereka dalam cara yang baru. Rencana ke depan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika, yakni dengan melatih dan memantapkan pengetahuan tentang 9 langkah pengujian pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 4 paradigma pengambilan keputusan. Kemudian menerapkannya dalam berbagai situasi, serta melatih kepekaan dalam menentukan situasi yang dihadapi, apakah merupakan dilema etika atau bujukan moral, sehingga pengambilan keputusan memperoleh hasil yang efektif, yakni keputusan yang dapat menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah yang baru dan memenuhi komponen yang didasarkan pada pemahaman menyeluruh terhadap pokok masalah, dan keputusan yang dihasilkan dapat dilaksanakan untuk menghasilkan tindakan nyata yang memberikan pada penyelesaian masalah. Hal yang dapat dilakukan untuk mengukur efektivitas pengambilan keputusan melalui 2 hal, yakni 1. Kualitas pengambilan keputusan dilihat dari hal-hal yang bersifat teknis dan rasional, seperti kesesuaian dengan pokok permasalahan yang hendak diselesaikan, kesesuaian dengan tujuan dan prosedur pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua, aspek penerimaan dapat dilihat dari ada tidaknya dukungan dan kepatuhan terhadap keputusan yang diambil, baik pada situasi dilema etika maupun bujukan moral. Berikutnya pertanyaan nomor 2. Apa langkah-langkah awal yang akan Anda lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran? Langkah-langkah awal yang akan dilakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran, yakni yang pertama, menentukan situasi yang dihadapi apakah merupakan dilema etika ataukah bujukan moral. Kemudian yang kedua, melakukan strategi pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, kemudian melakukan langkah pengujian pengambilan keputusan, kemudian melakukan
prinsip resolusi, dan yang terakhir adalah berkomitmen pada keputusan yang diambil. Untuk menerapkan pengambilan keputusan seperti ini pada lingkungan, pada murid dan kolega guru, dapat dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan sosialisasi, sebab proses sosialisasi sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan dan keberhasilan penerapan pengambilan keputusan. Mengingat komunitas sekolah merupakan komunitas sosial yang heterogen, baik karakter, daya terima maupun pemahaman, sehingga mereka akan mengenal dan dapat menerima bentuk pengambilan keputusan yang kita gunakan berdasarkan sistematika pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Berikutnya soal nomor 4, pertanyaan nomor 4. Mulai kapan Anda akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Hari ini, besok, minggu depan, hari apa? Catat rencana Anda sehingga Anda tidak lupa. Saya akan memulai menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran mulai hari ini. Sebab hal tersebut merupakan hal positif. Dan suatu rencana baik harusnya dimulai sedini mungkin dan tidak menunda waktu untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah khususnya dan di lingkungan masyarakat pada umumnya. Berikutnya pertanyaan terakhir. Siapa yang akan menjadi pendamping Anda dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Seseorang yang akan menjadi teman diskusi Anda untuk menentukan apakah langkah-langkah yang Anda ambil telah tepat dan efektif. Yang dapat dijadikan sebagai pendamping dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah, yakni rekan kerja maupun pimpinan. Sedangkan orang yang dapat dijadikan sebagai teman diskusi untuk menentukan apakah langkah-langkah yang diambil sudah tepat dan efektif, yakni teman sesama CGP, baik sesama anggota kelompok, sesama anggota kelas maupun sesama CGP yang lainnya. Karena mereka merupakan rekan yang sama-sama sudah mempelajari dan memahami 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Sehingga diharapkan hasil diskusi tersebut memperoleh manfaat dan meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan yang tepat dan efektif. Demikianlah jurnal monolog saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.